Halo, saya Sofi Marifin dan di video ini kita akan membahas cara menggunakan Camcorder Pro untuk pemula. Hai, aku Tata Pramudita. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube-nya Yusuf Maulana Arifin. Sebagai seorang videografer, pasti kalian pernah mengalami saat di mana kalian harus menggunakan Camcorder Pro untuk mendokumentasikan acara yang akan kalian dokumentasikan. Bisa aja itu acara wedding atau acara event, dan dari pihak owner atau bos vendor kalian itu mengharuskan kalian menggunakan Camcorder Pro karena beberapa pertimbangan, misalkan karena ketahanannya lebih lama atau karena budgetnya tidak bisa memungkinkan menggunakan kamera-kamera untuk sinematik. Lalu kamera yang akan saya bahas kali ini adalah Sony HXR MC2500. Jika kalian ingin melihat kamera yang versi lain dari Sony, itu sudah pernah saya bikinkan videonya, yaitu ada HXR NX100 dan juga ada HXR NC88. Itu kalian bisa lihat videonya, reviewnya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Tapi kita akan menggunakan camcorder HMC 2500 ini karena itu yang paling banyak digunakan di pasaran saat ini. Jadi yang harus pertama kalian perhatikan untuk kamera seperti ini, disebutnya Camcorder Pro itu bukan berarti kamera profesional, tapi singkatan dari kamera prosumer. Kenapa disebut prosumer? Karena dia tidak bisa diganti lensanya. Segala jenis kamera yang tidak bisa diganti lensanya adalah disebut kamera prosumer. Sama juga kamera foto itu ada yang jenis prosumer. Nah, kalau untuk yang versi ganti lensanya itulah yang disebut dengan kamera video profesional. Berbeda dengan ini. Nah, karena ini lebih murah ya harganya. Satu hal yang harus kalian ketahui untuk kamera seperti ini, kamera ini cukuplah berat. Jadi kalau kalian belum terbiasa menggunakan kamera ini, pastikan kalian membawa tripod, karena saya yakin kalian pasti akan kesulitan jika kalian menggunakan kamera ini dalam waktu yang cukup lama. Sebelum mengoperasikan kamera tersebut, ada 3 hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah baterainya dan bagaimana caranya kalian mencharge baterai itu. Yang kedua adalah mikrofonnya, dan yang ketiga adalah penyimpanannya atau storage. Untuk MC2500 ini dia sudah tersedia hard disk internal dan juga ada 1 slot untuk penyimpanan memori eksternal. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Nah, kalian harus memutuskan apakah kalian ingin menggunakan memori eksternal atau menggunakan hard disk internalnya. Apa perbedaannya? Hard disk eksternal itu membutuhkan kabel data supaya kalian bisa mengcopy dari kamera ke laptop atau ke komputer kalian. Dia tidak bisa mengcopy data sendiri dari hard disk internalnya ke memory card eksternal, dan ini bisa merepotkan jika kalian secara tidak sengaja merekam ke dalam memori internal lalu kalian lupa membawa kabel datanya. Itu akan sangat merepotkan sekali karena dia tidak bisa dikopikan secara langsung. Terus yang kedua adalah pastikan baterainya di-charge secara penuh. Meskipun camcorder Pro jenis ini bisa di-charge sampai dipakai, tetap aja kita tidak bisa mengandalkan seperti itu. Karena kita tidak akan pernah tahu di mana kita akan melakukan pekerjaan kita, apakah di tempat yang jauh dari sumber listrik atau misalkan di tengah lapangan, kita tidak pernah tahu. Jadi pastikan baterainya itu selalu di-charge dengan penuh, dan kapasitasnya untuk kamera ini lumayan lama, bisa lebih dari 1 jam, sehingga kalian bisa aman saat misalkan upacara adat di tengah lapang atau di luar. Itu pada saat kalian sudah beres menuju ke akad, itu bisa di-charge sambil dipakai gitu. Terus yang ketiga adalah mikrofonnya. Pastikan kalian juga memasangkan mikrofonnya dengan baik dan benar, karena jika tidak bisa dipasangkan dengan baik dan benar, maka sudah jelas tidak akan ada suara yang masuk ke dalam kameranya, dan ini bisa menjadi bahaya yang sangat besar. Kalau untuk kamera jenis lain seperti NX100 atau MC88, itu dia memiliki mikrofon internal sehingga kalau eksternalnya tidak ada, itu masih tetap bisa merekam dari dalam mikrofon internalnya. Yang berikutnya adalah bagaimana cara memegang yang baik dan benar. Yang pertama adalah karena ini disebut kamera panggul, otomatis kalian harus memanggulnya kan dengan cara tangan yang ini di sebelah sini dan yang bagian sini di bahu kalian. Jadi seperti ini. Ini adalah posisi yang benar untuk dipanggul. Jadi tangan kalian pastikan lihat ini berada di posisi ini, karena ini untuk zoom in zoom out dan jongkok kalian untuk mereka. Sedangkan di tangan sebelah kiri untuk memegang si ring settingnya. Apakah kalian ingin diterangin, digelapin, itu di situ. Terus juga di selain ini juga bisa berfungsi memencet tombol menu yang ada di sini di layar LCD, sehingga kalian bisa lebih gampang untuk menavigasinya seperti itu. Terus yang kedua adalah secara handheld. Secara handheld itu adalah dipegang di seperti ini, di perut kalian. Jadi bagian belakang ini ditahan di perut, lalu tangan kanan kalian memegang di bawah sini, dan ini ada tombol zoom dan ada juga tombol rekam. Pastikan tangan kalian di situ dan tangan yang kiri kalian itu ada di ring setting seperti tadi. Jadi seperti itu. Dan itu adalah 2 cara untuk memegang camcorder ini. Biasanya untuk handheld ini digunakan oleh orang-orang yang
berbadan kecil atau perempuan misalkan, karena berat kan kalau dipanggu juga tidak bisa lama-lama. Jadi seperti itu. Oke, setelah kalian tahu cara memegangnya, yang berikutnya adalah bagaimana menyalakan camcorder Pro ini, yaitu dengan cara tombol on off ini dicetraikan ke sebelah kiri, lalu otomatis dia akan menyala. Apabila tidak menyala, pastikan kalian memasangkan baterainya dengan benar seperti ini, karena banyak kasus di mana baterainya tidak terpasang dengan benar dan disangkanya baterainya habis gitu, padahal tidak terpasang dengan benar baterainya. Setelah itu layar LCD-nya akan menyala dan kalian perhatikan ada 3 hal yang harus kalian lihat di sini. Yang pertama adalah kapasitas baterainya. Pastikan kalian melihat berapa persen lagi baterainya. Di layar ini terlihat lebih dari 80% dan juga ada di sini memory card internalnya sisanya. Nah, dan ini adalah sisa menit yang tersedia di camcorder Pro ini. Selain itu juga kalian harus perhatikan apakah si spektrum suaranya ini bergerak. Itu adalah indikator di mana mikrofon kalian terpasang dengan benar atau enggak. Itu adalah 3 hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mulai menggunakan camcorder Pro ini. Nah, setelah 3 hal itu kalian perhatikan, lalu yang kalian berikutnya setting adalah resolusi. Jangan sampai kalian salah resolusi di awal. Cara untuk merubah resolusi adalah kalian ke menu seperti ini, lalu kalian rubah di sebelah ini. Dan resolusinya ada dari 1080 sampai ke 720. Ini formatnya adalah MTS untuk camcorder jenis ini. Setelah kalian setting resolusinya, yang berikutnya adalah pastikan kalian memahami apa itu segitiga exposure dalam fotografi. Dalam segitiga exposure fotografi itu ada shutter speed, ada ISO, dan juga ada aperture atau diafragma. Jadi itu adalah settingan yang harus kalian setting di awal karena tergantung dengan gambar yang akan kalian ambil kan. Nah, kalau di camcorder Pro itu berbeda. Kalau di camcorder Pro itu ada shutter speed, ada iris, dan ada gain. Kalau iris itu seperti aperture dan gain itu adalah ISO-nya. Jadi pastikan kalian memahami hal itu. Nanti kalian nyari-nyari mana ya ISO-nya, nggak ada ya. Itu bukan ISO namanya, tapi gain kalau di sini. Terus juga kalau aperture mana ya, bukan lensanya ya. Di situ tidak ada, yang ada adalah iris gitu. Jadi pastikan juga shutter speed tidak boleh lebih rendah daripada 50, karena apabila lebih rendah dari 50 maka jika kalian bergerak kameranya itu sudah pasti akan ngeblur. Pastikan si gain ini terakhir kalian setting tergantung dari lokasi kalian. Kalau di ruangan pastikan gainnya berada di posisi paling rendah, terus kalian setting di shutter speed atau di iris. Itu seperti itu mainnya di 2 itu. Kecuali jika kalian sudah mulai masuk ke dalam ruangan yang membutuhkan cahaya tambahan, barulah kalian menggunakan gain sebagai penambah cahayanya. Tapi pastikan juga jangan terlalu mentok, karena kalau mentok mau nggak mau nanti akan ada noise di dalam gambarnya gitu kan. Untuk mentoknya itu di 36, jadi jangan sampai kalian mentok di 36. Pastikan kalian berada di setengahnya, di 18 atau di 12. Kecuali kalau kalian punya lighting tambahan ya sudah jelas itu akan lebih berguna dibandingkan kalian harus men-setting gain ke angka 36. Setelah 3 settingan itu kalian kuasai, yang berikutnya adalah bagaimana cara kalian merekam dan melakukan zoom in atau zoom out. Ingat, kamera ini memungkinkan kalian zoom in zoom out dengan halus, maka pastikan tangan kalian terlatih untuk melakukannya. Yang pertama adalah saat kalian akan merekam, itu pastikan kalian mengarahkan kameranya dulu. Setelah itu baru kalian pencet tombol rekamnya. Jangan mengarahkan lalu menekan sekaligus. Dia ada jeda selama 1 detik untuk mulai melakukan proses perekaman. Atau kalau misalkan kalian sudah selesai merekam, jangan di stop lalu dikebawahkan. Kalian stop dulu, tunggu 1 detik, baru kalian bisa pegang seperti biasanya lagi gitu. Karena sering banget pada saat kalian sudah selesai mengambil satu adegan atau satu scene, itu kalian stop lalu kalian kebawahkan. Nah, itu pasti akan ada ujungnya yang ketika bergerak ke bawah, dan itu akan merepotkan editor kalian nanti karena harus motongin satu-satu kan. Akan lebih memudahkan mereka atau akan lebih memudahkan untuk diedit jika kalian benar-benar rapi dalam mengambil gambar. Oke, jika kalian sudah melakukan hal itu, maka otomatis kalian tinggal mempelajari tentang pergerakan kamera dan jenis-jenis bidikan kamera, wide angle atau mulai dari medium close up atau extreme close up, terus juga over the shoulder dan segala macam. Itu kalian harus pelajari tentang jenis-jenis bidikan kameranya. Selain itu juga kalian harus mempelajari tentang pergerakan kamera, apakah itu panning, apakah itu tilting, apakah itu zoom in dan zoom out seperti yang barusan saya kasih lihat. Lalu juga ada rotation, ada juga following shot. Itu kalian belajar tentang teknik pengambilan gambar. Nah, setelah kalian melakukan pergerakan kamera, terus juga mengetahui segitiga exposure-nya, ada beberapa hal lagi yang harus kalian ketahui supaya kalian lebih baik lagi dalam menggunakan kamera ini, yaitu adalah tentang auto dan manual. Jadi banyak sekali kesalahan pengguna camcorder Pro ini adalah mereka tidak mengerti tentang settingan auto dan manual.
Contohnya adalah saat mereka menggunakan settingan manual, itu otomatis shutter speed, terus gain dan juga irisnya akan menjadi manual. Itu tidak seperti itu. Jika kalian men-settingnya shutter speednya otomatis auto, itu sudah jelas shutter speednya akan naik turun sendiri. Itu dengan itu terlihatnya di layar LCD nanti akan muncul tulisan atau icon huruf A di sebelah settingannya. Itu sering sekali melakukan kesalahan seperti itu untuk yang pemula. Jadi mereka lupa menggunakan settingan manual. Caranya adalah untuk Camcorder Pro ini, kalian ring settingnya di setting dulu ke apa yang ingin kalian manualkan. Misalkan fokus, kalian pencet di fokus, terus kalian pencet tombol manual ini. Ketika kalian pencet, dia akan berubah apakah menjadi auto atau menjadi manual. Contoh, jika kalian bingung kenapa kok ini ngeblur, kenapa ini nggak fokus-fokus, yaitu mungkin si fokusnya menjadi manual. Itu kalian tekan tombolnya menjadi auto dulu, baru dia akan otomatis menjadi auto. Jadi supaya dapat gambar yang konstan atau gambar yang rata gitu dari awal sampai akhir. Karena kalau misalkan tidak, misalkan settingannya otomatis, maka begitu dia bergerak dari area yang terang ke arah area yang gelap, otomatis dia akan berubah dengan sendirinya, dan itu akan sangat mengganggu hasil dari gambar kalian gitu. Lalu untuk ngecharge si kamera ini, yang pertama adalah dia bisa menggunakan adapter yang memungkinkan si baterainya dicas sampai dipakai. Itu adapternya seperti ini, dan juga ada alat di mana si baterainya harus dicopot dan dicas seperti charger kamera DSLR. Biasanya alat ini digunakan untuk backup. Jadi saat yang satu kamera dicas, satu dipakai, nanti kalau misalkan pada saat syuting di luar yang jauh dari colokan listrik, itu pasti baterai cadangan dibutuhkan kan. Lalu untuk melihat hasil video yang sudah kalian rekam tadi, itu kalian tinggal pencet tombol thumbnail, lalu akan muncul di sini, dan ini ada bagian memori internal dan juga ada memori eksternal. Kalian bisa menghapus di sini dan juga bisa memformat si memori internal atau memori eksternal di sini. Tapi harus hati-hati, jangan sampai kalian melakukan kesalahan yang malah menghapus semua data kalian padahal belum kalian kopikan gitu. HXR MC2500 ini dia sudah memiliki flash built-in di dalamnya, jadi sudah ada lampunya. Tapi saya tidak menyarankan kalian menggunakan lampu ini kalau terpaksa, karena selain tidak rata juga kurang bagus hasilnya. Jadi kalau kalian syuting untuk acara make up pengantin, itu pastikan menggunakan ring light dari si makeup artisnya, jangan menggunakan si lighting LCD ini. Dan untuk mengeluarkan baterainya, kalian tinggal tekan tombol eject baterai di atas sini. Lalu untuk menayangkan secara live ke proyektor atau ke TV, itu kalian memiliki dua pilihan. Yang pertama pakai kabel HDMI, yang kedua adalah pakai kabel AV out. Itu kalau kalian tidak memiliki wireless transfer seperti saya yang waktu saya review ke belakang gitu, Mars 400S, itu kalian bisa menggunakan kabel itu, pakai kabel HDMI atau pakai kabel AV video untuk menayangkan langsung di proyektor atau TV LCD. Itu biasa digunakan untuk acara seminar atau acara-acara live, misalkan wisuda yang mengharuskan gambarnya langsung ditayangkan ke layar. Itu bisa menggunakan kamera seperti ini. Kalau untuk dua layar menggunakan HDMI splitter, jadi satu kabel HDMI dari kamera itu ke dua layar atau ke 4 layar bisa menggunakan HDMI splitter seperti ini. Ya, itulah cara untuk menggunakan Camcorder Pro untuk pemula. Tidak usah banyak yang harus kalian pelajari dulu untuk awal-awal. Pastikan kalian mengerti basic yang tadi saya utarakan. Lalu juga satu hal yang kebiasaan harus kalian lakukan setiap ingin syuting, baik itu menggunakan kamera DSLR mirrorless atau Camcorder Pro seperti ini, pastikan lihat dulu ke lensanya. Jangan sampai kalian syuting lama-lama capek-capek ternyata si lensanya kotor atau ada sidik jari. Itu sering sekali terjadi seperti itu. Jadi pastikan kalian lihat dulu di sini apakah ada kotoran atau tidak, dan setelah itu mulailah kalian syuting dengan menggunakan hal-hal yang saya tadi ajarkan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf M. Arifin. Like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.